Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik, sebelum dimulai seperti biasa silakan baca doa dulu ya dengan Ummul Quran. La diniya wa la kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku semuanya, ketika kemarin Ustadz browsing-browsing berselancar mencari informasi tentang skema atau mind map atau peta konsep dari hukum mat, ternyata ada salah satu yang menarik ya. Kemudian di-download dan hasilnya adalah ini. Ini berasal dari website Rumah Yasmin. Kami ucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf minta izinnya untuk men-share dan menyebarkan ilmu yang terkait dengan pelajaran tajwid dan hukum mat khususnya. Semoga menjadi jariah dan amal soleh bagi penulisnya dan bagi kita semua. Ini menarik sekali dan luar biasa, meskipun peta konsepnya ya cukup rapi, namun bagi yang belum terlalu memahami mungkin merasa sedikit pusing ya karena berdekatan, tapi menurut saya tidak masalah lah ya. Bismillah, pelan-pelan kita memahaminya, karena untuk peta konsep modelnya memang bermacam-macam ya. Ada yang model seperti jaring laba-laba, seperti itu, dimulai dengan tema di tengah, kemudian dijelaskan dengan cabang-cabangnya di circle sekitarnya sesuai arah jarum jam dan seterusnya. Nah, tapi ada yang model bagan atau skema seperti ini ya. Intinya memetakan inti pelajaran supaya kita lebih mudah menyerap, memahami dan mengingat-ingatnya ya. Untuk pelajaran hukum mat kami pernah menyampaikan dalam bentuk tabel, dan kali ini dalam bentuk bagan atau skema atau peta konsep mind map ya. Tujuannya supaya memudahkan kita dalam memahami dan mengingat kembali. Iya. Yang paling perlu diingat di sini, nggak usah dihafalin definisinya ya. Yang penting kalian hafalkan contohnya. Satu mat satu contoh, itu saja. Dengan menghafalkan contoh, sekali lagi kita hafal contohnya, ngerti cara nulisnya bagaimana, insya Allah bisa mendefinisikan tentang mat itu sendiri. Ketika kita sudah bisa mendefinisikan dan memberikan contohnya, ini berarti kita sudah paham. Selama ini kan kebalik-balik ya, para pelajar, santri, siswa itu dalam mempelajari tajwid itu mulai dari definisi dulu. Dihafalkan definisinya, baru contohnya. Ini sering kali menjadi lupa ya, menjadi berat atau susah. Menurut saya lebih mudah adalah cukup hafalkan contohnya saja. Satu mat satu contoh. Definisi nggak usah dihafalkan, itu otomatis kalau kita ngerti contohnya dan tahu bagaimana cara menulisnya, insya Allah kita bisa menjelaskannya. Ya, langsung saja ya. Untuk memudahkan kita perbesar skemanya. Iya. Nah, ini dia hukum mat. Ingat ya, huruf mat itu ada 3 alif, wawu, dan ya. Jadi untuk mat itu sendiri sebenarnya cuma ada 2 kategori ya. 2 kelompok. Yang pertama adalah mat asli, yang kedua adalah mat far'i. Mat asli itu yang paling pokok, mat paling dasar ya, paling umum lah, katakan seperti itu. Sedangkan mat far'i itu cabangnya atau perpanjangannya, penjabarannya, perluasannya dari mat asli. Karena tidak mungkin muncul mat far'i kalau tidak ada mat asli. Mat asli nama lainnya adalah mat tabi'i. Ya, mat yang paling alami, paling dasar, paling asli, paling utama, paling sederhana. Iya, paling awal lah ya. Syaratnya alif sebelumnya fathah, wawu mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasroh ya. Jangan sampai melupakannya. Mat tabi'i atau mat asli itu sama saja nih di sini ya. Ada contohnya. Contohnya di sini maniki. Contoh yang paling
sederhana mewakili ketiga huruf ini adalah nuhiha. Nuhiha. Oh, mati sebelumnya dhamma, yang mati sebelumnya kasrah, ada alif sebelumnya fathah, ya. Mat tabi'i sama dengan mat asli. Contohnya nuhiha. Di sini contohnya adalah maliki, ya. Ingat syaratnya, ya. Oh, mati sebelumnya dhamma, ya mati sebelumnya kasrah, kemudian alif sebelumnya fathah. Itulah mat tabi'i. Gak usah pusing-pusing dengan definisi. Yang penting kalian mengerti apa namanya contohnya. Ketika mengerti contohnya, kalian insyaallah akan bisa mendefinisikannya, ya. Jadi mat asli di Allah di sini disebutkan, ya, nama lainnya mat tabi'i adalah mat yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Sedangkan mat far'i adalah mat atau bacaan panjang yang dipengaruhi oleh sebab adanya hamzah atau sukun. Untuk panjangnya mat asli 2 harokat atau 1 alif, sedangkan mat far'i ini bervariasi. Ada yang 2 alif, ada yang 3 alif, ya, atau ada yang 1 alif, ada yang 2 alif, ya. Jangan bingung ya dengan alif dan harokat. Kalau harokat itu seperti ketukan, kalau alif 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Jadi panjangnya antara 2 sampai 6 harokat alias 1 sampai 3 alif. Kalau 1 alif berarti 2 harokat, 2 ketukan. 2 alif berarti 4 harokat atau 4 ketukan. Kalau 3 alif berarti 6 harokat atau 6 ketukan. Seperti itu, ya. Sekali lagi, nanti untuk mat far'i itu, ya, ada kategori mat yang bertemu dengan hamzah karena sebab hamzah, ya. Ada juga kategori mat karena bertemu dengan di sini disebutkan dengan nun, ya. Sukun, maaf, bertemu dengan sukun. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita mulai dari awal, ya. Untuk mad asli, kalau di sini sih pendapatnya menyebutkan mad asli yang termasuk kategori mad asli itu ada mad tabi'i, ada mad badal, ada mad iwad, ada mad tamkin, dan mad silah qasirah, ya. Oke lah, nggak apa-apa, itu sebuah pendapat. Tapi untuk saya sendiri lebih cenderung mad mad tabi'i, ya mad asli, ya mad tabi'i itu sendiri, ya. Sedangkan mad badal, iwad, tamkin, dan qasirah ini merupakan mad far'i, ya. Karena yang paling pokok, paling dasar hanya 1 mad tabi'i. Selanjutnya adalah perluasan, tetapi tidak masalah, ini hanya untuk kategorisasi saja, ya. Ini pendapat, ya. Yang penting kita tahu prakteknya. Oh iya, ini mungkin mengkategorisasikan berdasarkan kalau panjangnya 2 harokat, ya, itu ada mad tabi'i, ada mad badal, ada mad iwad, ada mad tamkin, ada mad silah qasirah, seperti itu. Kalau yang madnya panjangnya lebih dari 2 harokat atau lebih dari 1 alif, itu nanti ada yang bertemu hamzah, ya. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad silah tawilah, ya. Ketiga-tiganya ini bertemu dengan hamzah. Nah, kalau yang bertemu dengan sukun murni, ya, ini ada mad farqi, ada mad lazim mukhaffaf kilmi, ada mad lazim mustaqal kilmi, ada mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim mustaqal harfi, seperti itu. Untuk yang bertemu dengan sukun karena waqaf, ada mad adli sukun dan ada mad layyin, ya. Bertemu dengan sukun karena waqaf, iya. Oh, kalau di sini bukan berdasarkan panjang harokatnya, kan, tapi karena sebab waqaf, ya. Ya, kita maklumilah berbagai macam pendapat, ya. Jadi ini kategorisasi, ada yang berdasarkan panjang harokatnya, ada yang karena diwaqafkan seperti itu, ada yang karena bertemu dengan sukun, ya, ada yang karena bertemu dengan hamzah. Oke. Kita langsung detail, ya, saat detailing atau perincian satu-satu. Ingat, hafalkan contohnya saja, tidak perlu menghafalkan definisinya. Yuk, kita ke mad badal. Contohnya gimana? Mad badal. Di sini utia, mungkin ini titiknya kurang, ya, untuk ta, ya. Utia, itai, atau amana imanan, ya.
Di sini ada hamzah dua aslinya ya. Cuma ikut wazan af'ala yuf'ilu ya. Amana yu'minu ya. Amana yu'minu. Kalau yu'minu masih bisa kebaca hamzahnya. Kalau amana ya aslinya itu hilang hamzahnya. Imanan aslinya imanan ya. Hamzah yang kedua ini dijadikan mad ya. Karena lebih mudah diucapkan, lebih susah kalau dibaca dengan sukun. Ata aslinya, utia aslinya utia, seperti itu ya. Jadi apabila ada dua hamzah ya, ya bertemu, kemudian hamzah yang kedua itu disukun, ikuti wazan af'ala yaf'ilu, maka hamzah yang kedua diganti dengan bacaan panjang atau bacaan mad ya. Amana aslinya amana. Imanan aslinya imana. Utia aslinya utia. Ita zakah aslinya ihtai, seperti itu ya. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan mad badal. Setiap hamzah yang dipanjangkan dua harokat sebagai pengganti hamzah yang terhilangkan. Ini bolehlah seperti itu ya. Ini menyebutkan asal usul. Jadi intinya apabila ada dua hamzah, utia aslinya utia. Hamzah pertama di dhammah, hamzah kedua di sukun. Hamzah yang kedua dibaca atau diganti dengan mad ya, diganti dengan bacaan panjang, maka disebut dengan badal. Badal itu artinya diganti. Apa yang digantikan yaitu hamzah yang kedua, hamzah yang disukun. Ya, nggak usah pusing dengan definisi, intinya kalian hafalkan contohnya. Contohnya salah satunya adalah utia. Ingat, utia dua harokat satu alif, aslinya adalah utia ya, aslinya ada dua hamzah. Hamzah kedua mati atau disukun, kemudian diganti dengan bacaan mad atau dibuat panjang. Oke, utia. Itu ya definisinya. Nggak usah pusing. Selanjutnya ada aliman hakima. Alima hakima. Ini namanya mad iwad ya. Iwad artinya ganti. Ganti dari apa? Ganti dari tanwin. Iwadun ada tanwin. Ada fathah tanwin, bertemu alif, dibaca waqaf. Itu namanya mad iwad. Ganti dari tanwin ya. Tanwinnya adalah fathah saja, fathah tanwin. Kalau badal itu memang ganti, tapi bukan ganti dari fathah tanwin, akan tapi ganti dari apa namanya hamzah. Ya, berikutnya mad tamkin ya. Kita luruskan. Nah, ini dia mad tamkin. Mad tamkin makana yumakkinu tamkinan, menempatkan. Menempatkan apa? Tasydid. Di mana tasydidnya itu? Di situ ya. An-nabiyyin, hawariyyin. Sederhananya nanti kalau kalian ketemu dengan huruf ya yang ditasydid, sebelumnya ada ya yang dikasrah. Itulah namanya mad tamkin. Tamkin itu artinya makana yumakkinu, menempatkan. Menempatkan apa? Huruf tasydid. Di mana? Di huruf ya. Ya yang pertama, kedua, yang kedua ya bertasydid. Sebelumnya ada ya yang dikasrah. Itu namanya mad tamkin. Berikutnya mad silah qasirah ya. Saya cepat saja karena sebelumnya pernah dijelaskan dengan tabel dan dengan penjelasan yang cukup detail di pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Mad silatun qasiratun. Mad bacaan panjang silah itu karena ketemu dhamir muttasil ya. Pelajari kembali dalam bahasa Arab ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Muttasil itu di akhir sebuah lafaz atau kalimat dan harus dirangkai dengan sebelumnya ya. Wa mara'atuhu. Langsung ke contohnya saja supaya nggak bingung. Wa mara'atuhu. Nah ini dia, hu-nya dibaca panjang karena apa? Ini adalah dhamir muttasil ya. Ya, dhamir muttasil ya. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Hunya ya, hanya hunya saja ya yang disebut dengan mad silah qasirah. Panjangnya dua harokat atau satu alif ya. Nggak usah pusing, ini namanya apa? Jadi simpelnya gimana? Mad silah qasirah. Mad silah qasirah adalah hak dhamir ya yang berharokat mad ya. Kalau di sini bagaimana definisinya? Hak dhamir yang tidak didahului maupun diikuti dengan wawu.
sukun ya, bertemu dengan selain hamzah. Ya, kalau saya sendiri sih begini saja untuk simpelnya. Wa mura'atuhu, kalian hafalkan. Ini tempat silah qasirah ya. Setelah itu kalian bisa mendefinisikan apa itu hak domir yang tidak bertemu dengan hamzah. Hak domir berharokat dhammah atau kasroh ya, kasroh mad, dhammah mad, namun tidak bertemu hamzah. Nah, itu namanya mad silah qasirah. Karena kalau bertemu hamzah jadilah mad silah tawilah seperti itu ya. Di sini contohnya mad silah tawilah adalah ini dia. Apa nih? Malahu akhladah ya. Malahu akhladah, kelihatan nggak kalian? Ya di sini ya. Malahu akhladah. Ada hak domir dengan bertemu dengan hamzah ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Mad silah tawilahnya di sini. Lahu akhladah. Hak domir bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau di lafaz yang berbeda. Itulah mad silah tawilah ya. Apakah contoh, mengertilah cara menulisnya, kita insya Allah bisa mendefinisikan ya. Berikutnya ada mad apa lagi? Oh, mad jaiz munfasil sama wajib muttasil ya. Ini mudah. Mad tawi bertemu hamzah. Bedanya kalau wajib muttasil itu dalam lafaz yang sama, kalau jaiz munfasil pada lafaz yang berbeda hamzahnya. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'ah, itu ada hamzah setelah mad tabi'iyah yang mati sebelumnya kasroh, berada dalam kalimat yang sama atau satu lafaz, satu kalimat. Namanya mad wajib muttasil. Muttasil itu dirangkai atau dalam satu lafaz. Munfasil itu artinya terpisah. Artinya hamzahnya di lafaz yang berbeda di kalimat selanjutnya. Fi ahsani taqwim. Fi ahsani ya, panjangnya 4 sampai 5 harokat ya, 2 sampai ada yang bilang 6 harokat ya, 2 sampai 3 alif lah, kira-kira seperti itu. Mudah ya. Mad jaiz dan mad wajib ini mudah, jangan kebalik-balik. Wajib muttasil, jaiz munfasil, sama-sama mad tabi bertemu dengan hamzah. Bedanya kalau wajib muttasil hamzahnya satu lafaz, kalimatnya sama. Kalau jaiz munfasil itu di kalimat yang berbeda. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya mad farqi ya. Mad farqi 2 harokat panjangnya. Ini dia. Allahu. Allahu. Aslinya ini adalah ada dua hamzah ya. Allahu. Hamzah pertama namanya hamzah istifham ya. Jangan bingung ya lafalnya, jangan bingung dengan contohnya, hafalkan contohnya saja. Ini ada hamzah istifham, hamzah untuk bertanya. Allah khairun, apakah Allah itu paling baik? Jawabnya pasti iya ya. Apabila ada 2 hamzah, hamzah pertama adalah hamzah istifham, yang kedua adalah hamzah membentuk sebuah kalimat ya, maka ini dinamakan dengan mad farqi. Farqi artinya untuk membedakan ya. Membedakan apa? Membedakan antara hamzah asli dengan hamzah istifham ya. Di sini ada lafal jalalah Allahu, ada hamzah di situ, hamzah asli, al-ilah Allahu, dan yang pertama adalah hamzah istifham. Nanti ini adalah dinamakan dengan mad apa? Mad farqi ya. Oke, langsung saja ke contoh berikutnya. Mad lazim. Mad lazim itu ada 2, ada yang ada yang kilmi, ada yang harfi. Kalau saya memudahkan kayak gitu dulu. Jadi kilminya dulu atau harfinya dulu, baru nanti musaqqal dan mukhaffaf ya. Kilmi prinsipnya adalah ada dalam sebuah kalimat atau sebuah lafaz. Kalau harfi itu prinsipnya ada dalam sebuah huruf ya. Bukan lafaz, tapi huruf. Ingat, madnya cukup ada dalam huruf. Baru nanti dicabangkan lagi menjadi mukhaffaf dan musaqqal. Kalau musaqqal itu berat, kalau mukhaffaf itu ringan. Iya, untuk memudahkan kita lihat ke contohnya. Ya, di sini. Al-ana. Al-ana. Ya, di sini ada
bacaan panjang ya, al bertemu dengan sukun. Ini namanya mad lazim kilmi mukhaffaf. Lazim itu harus mad bacaan panjang, kilmi itu dalam sebuah kalimat atau lafaz ya. Mukhaffaf itu ringan. Ringannya kenapa? Karena ketemu sukun. Kalau bertemu tasdid jadinya berat atau musakol. Contohnya atuhajjuni. Ya, itu contoh yang lumayan ya. Ambil nafas. Paling gampang itu surat Al-Fatihah terakhir ya. Waladhdallin. Ada bacaan panjang pertemuan tasdid. Itulah namanya mad lazim hilmi musaqqal. Seperti itu ya. Di sini didefinisikan mad yang bertemu dengan sukun yang terjadi dalam kalimat ya, atau kata. Kalau mad lazim, mad yang bertemu dengan mad lazim musaqqal hilmi atau kalimi hanya bertemu dengan tasydid yang terjadi dalam rangkaian kata. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi sederhananya kalau menurut saya sih gini. Mad lazim kilmi mukhaffaf itu bacaan panjang bertemu dengan sukun dalam satu kalimat atau satu lafaz. Sebuah lafaz atau kalimat itu akan lebih mudahkan. Sedangkan apabila bacaan panjangnya itu bertemu dengan tasydid dalam satu lafaz juga dinamakan dengan mad lazim kilmi musaqqal. Iya, seperti itu, nggak usah bingung ya. Untuk yang harfi itu khusus mad lazim harfi ya, khusus dalam Fawatihah Suwar atau pembuka dari surat di ayat-ayat pertama ya. Contohnya di sini yang kalian harus hafalkan adalah naqasa asalukum ya, itu huruf-hurufnya. Berkuranglah madu kalian. Itu untuk mad lazim harfi musaqqal. Untuk yang satunya hayyun dhaharun ya, itu untuk mad lazim harfi mukhaffaf. Ingat, mad lazim itu bacaan yang wajib dibaca panjang. Harfi artinya berada dalam huruf. Contohnya ya, shad, nun, qaf, alif lam mim, seperti itu ya. Kaf, ha ya ain shad. Fawatihah Suwar dalam pembuka setiap awal surat. Kalau panjang namanya musaqqal. Jadi musaqqal mukhaffaf bukan karena sukun atau tasydid, tapi karena panjangnya lebih panjang, lebih lama, atau karena panjangnya hanya 2 harokat saja. Kalau panjangnya lama ya sampai 3 alif atau 6 harokat ya, 5 sampai 6 harokat, 2,5 sampai 3 alif, namanya mad lazim harfi musaqqal. Kalau panjangnya hanya 2 harokat atau 1 alif, 2 ketukan, namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Ingat ya, sekali lagi mukhaffaf dan musaqqalnya bukan berdasarkan seperti sebelumnya ya, yang kilmi itu bukan berdasarkan sukun atau tasydid, tapi berdasarkan apakah lebih lama panjangnya atau hanya sederhana panjangnya atau 2 harokat saja. Kalau 2 harokat namanya mukhaffaf, kalau sampai 5 harokat, 6 harokat itu namanya musaqqal. Ya, moga-moga menjadi kata kunci yang mudahkan kalian dalam memahami mad lazim ini ya. Seringkali banyak saya temui para pelajar, para santri masih kebingungan ya, dengan mad lazim ya, karena mereka nggak ngerti kata kuncinya, prinsip intinya ya. Sama mungkin dulu ketika Ustadz masih sanawiyah atau MI juga pasti pusing gitu ya dengan hal itu. Tapi yang paling penting kalian harus tahu kata kuncinya. Kata kuncinya itu gimana? Sekali lagi saya ulang. Mad itu ada yang bacaan panjang, lazim itu harus dibaca panjang ya. Hilmi atau harfi dulu gitu aja ya. Hilmi itu dalam sebuah kalimat atau lafaz ya. Sedangkan harfi itu dalam sebuah huruf. Nah, selanjutnya ada musaqqal dan mukhaffaf. Dalam mad lazim hilmi musaqqal mukhaffaf itu ditentukan oleh adanya tasydid atau sukun.
Kalau sukun ya al-ana itu namanya mad lazim kilmi mukhaffaf. Kalau bertemunya bacaan mad dengan tasydid namanya mad lazim kilmi musaqqal. Waladdallin seperti itu ya contohnya. Di sini atuhajjuni. Itu untuk mad lazim kilmi, ada mukhaffaf, ada musaqqal. Untuk mad lazim harfi, jangan lupa prinsipnya adalah nanti kalau kilmi itu dalam sebuah kalimat atau lafaz, kalau harfi itu dalam sebuah huruf. Huruf apa? Huruf tertentu. Kam asal nakoso, nakoso asalukum. Itu untuk mad lazim kilmi musaqqal. Musaqqalnya beratnya itu karena panjang madnya ya. 2,5 sampai 3 alif. Untuk yang panjangnya hanya 2 harokat, hurufnya adalah hayyun dhaharun. Ha mim, haknya itu ya. Yasin, iya-nya. Dhaha, to-nya dan haknya. Ya, alif lam ra, ra-nya. 2 harokat saja. 1 alif. Semoga mudah dipahami ya. Jadi bedakan mad lazim dalam kilmi dan harfi dulu. Satunya dalam kalimat, satunya dalam huruf khawati aswar. Baru mustaqqal dan mukhaffaf. Kalau kilmi mustaqqal mukhaffafnya berdasarkan sukun atau tasydid. Kalau harfi mustaqqal mukhaffafnya adalah berdasarkan mana yang lebih panjang. Kalau panjangnya lebih lama, lebih panjang, itu namanya mustaqqal. Kalau mukhaffaf itu lebih sederhana panjangnya. Ya. Yang terakhir, ini ada mad aris sukun dan mad lin ya. Ini berdekatan karena memang sifatnya, karakternya juga mirip-mirip ya. Bedanya bagaimana? Mad aris sukun itu contohnya mukminin ya. Amma yatasaalun ar-rahmanir rahim. Ya, itu paling mudah. Dalam Al-Fatihah ya, ar-rahmanir rahim. Mad tabi'i bertemu huruf-huruf dalam bertemu dengan huruf yang hidup. Masya Allah, maaf ya. Ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, seperti itu contohnya ya. Di sini contohnya mukminin, ya mati sebelumnya kasrah dan dibaca waqaf. Kalau dibaca wasal nanti bukan mad arid disukun tapi mad tabi'i biasa. Ar-Rahmanir Rahim Malik. Ya, contohnya itu ya. Amma yatasaalun. Itu contoh untuk wawu mati ya. Sekarang mad lain. Mad lain ini juga di akhir atau dibaca di akhir ayat bisa atau diwakafkan bisa. Hanya mad lain itu mad tabi'i yang tidak memenuhi syarat. Syarat mad tabi'i wawu mati sebelumnya dhamma, ya mati sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah. Kalau mad lain ini hanya untuk wawu dan ya saja. Sebelum wawu mati dan ya mati bukan harokat dhamma atau kasroh tapi alif ya. Wasayif khauf ya, surat Al-Quraisy itu banyak. Ini dia. Min khauf, min khauf. Iya. Ini ya. Wawu mati sebelumnya fathah. Ini dinamakan dengan mad layin. Layin itu artinya lentur atau fleksibel. Ya, jadi min khauf bukan min khauf ya. Quraisy bukan Quraisy, seperti itu. Sedangkan mad arid lisukun, mad artinya bacaan panjang, arid itu datang tiba-tiba lisukun karena disukun ya, karena diwakafkan. Rahmanir Rahim, tiba-tiba dia disukun karena dihentikan atau diwakafkan. Ya, inilah namanya mad arid lisukun dan mad lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Mad asli, mad tabi'i hanya satu, yang 14 lainnya adalah mad far'i. Sudah saya jelaskan semuanya di pertemuan sebelumnya dalam bentuk tabel, di pertemuan kali ini dalam bentuk mind map atau skema atau bagan ya, atau peta pikiran. Semoga memudahkan kalian semua dalam memahami tajwid dan menganalisanya saat membaca Al-Quran. Ingat prinsipnya, untuk memudahkan kita memahami secara umum ya pelajaran tajwid, khususnya untuk bab mad, hafalkan saja satu contohnya. Kalian hafal satu contohnya, mengerti cara menulisnya, insya Allah kalian bisa menjelaskannya atau mendefinisikannya.
Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada kita dalam menuntut ilmu dan mencari pemahaman serta hikmah dari pelajaran-pelajaran kita ya, terutama Al-Qur'an dan pelajaran tajwid. Semoga bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.